الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian akidah malam ini melanjutkan pembahasan mengenai syurut wa dhawabit ad-da'wah ila aqidati ahli sunnati wal jamaah. Artinya syarat dan undang-undang di dalam dakwah ahli sunnah wal jamaah. Yang terakhir pertemuan yang lalu nomor 8 atau undang-undang yang ke-8, an-naqdu dzati wal muraja'atu daimah wat taqwimul mustamir. An-naqdu dzati Asmaul Husna ini mengaku kepada apa? Oh, si undangan akidah salafus saleh, nggak ada masalah. Ada sih, ada, nggak ada masalah. Ahli sunnah, oke. Al-Ali kalau nggak salah. Ya, sebentar. Ya, Asmaul Husna Al-Ali gitu ya. Baik. Jamaah sekalian yang saya hormati, Asmaul Husna yang ke-17 yaitu Al-Ali. Pekan lalu telah disampaikan beberapa pengantar, salah satunya Allah Subhanahu wa taala Al-Ali yang berarti maha tinggi dengan 3 pengertian. 3 pengertian kemahatinggian Allah, 2 di antaranya merupakan kesepakatan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. 2 dari 3 penafsiran itu titik temu antara ahli sunnah dan selain ahli sunnah. Nah, lalu 1 dari 3 penafsiran tersebut betul-betul penafsiran khas ahli sunnah wal jamaah. Disampaikan pekan lalu penafsiran yang 1 yang khas dalam pemahaman dan akidah ahli sunnah adalah al-uluwuz zat. Bahwa Allah maha tinggi dalam pengertian zat. Maha tinggi zat Allah Subhanahu wa taala. Maha tinggi zat Allah dalam pengertian bahwa zat Allah bersemayam di atas arasy. Ayat-ayat yang menjelaskan ini sangat banyak.
di samping banyak sangat tegas. Apabila satu dalil memberikan hukum yang sangat jelas, jelas dalam arti tidak multitafsir, itu dinamakan dengan nas. Kadang-kadang kandungan hukum dalam satu dalil itu multitafsir. Itu dinamakan dalil tapi tidak dinamakan dengan nas. Misalnya Allah berfirman, "Aula mastumun nisa." Atau kalian menyentuh wanita. Menyentuh wanita dalam arti bersentuhan kulit, atau bersentuhan kulit plus syahwat, atau bersentuhan yang dimaksud adalah hubungan badan. Jadi ada dalil tapi multitafsir. Ini dinamakan dalil, tidak dinamakan dengan nas. Nah, apabila ada dalil hubungannya dengan satu hukum bersifat pasti dan tidak multitafsir, ini dinamakan dengan nas. Bahasa akidahnya dinamakan dengan muhkam. Ambil contoh misalnya Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah bahwa Allah itu esa. Apa Anda menemukan penafsiran ahad selain Allah esa? Gak ada. Satu-satunya penafsiran Allahu ahad bahwa Allah esa. Ini dinamakan nas, dalam bahasa usul fikih, dalam bahasa akidah dinamakan dengan muhkam. Nah, Allah bersemayam di atas arasy, dalil yang menegaskan hal itu bersifat nas dan muhkam. Sehingga tidak multitafsir. Allah berfirman dalam surat Taha, "Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa." Allah itu bersemayam. Kalau bersemayam ini Anda dianggap multitafsir, tetapi 'alal 'arsy-nya tidak mungkin multitafsir. Allah bersemayam di atas arasy. Sebagian orang mengatakan bersemayam di sini punya beberapa pengertian. Oke, bersemayamnya mungkin bagi Anda multitafsir, tapi 'alal 'arsy-nya, di atas arasnya, apakah itu mungkin multitafsir? Tidak mungkin multitafsir. Nah, karena orang-orang Asy'ariyah mengatakan istawa artinya adalah istaula. Penafsiran yang kedua istawa adalah istaqarra. Ya, Imam Ibnu Jarir rahimahullah setelah menyebutkan beberapa penafsiran, beliau mengatakan penafsiran yang tepat istawa artinya adalah Allah istaqarra. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi alal arsy istawa, alal arsy, di atas arasy, ini tegas. Ini nas, ini tidak multitafsir. Baik. Ini dinamakan kemahatinggian zat. Ini pemahaman khas ahli sunnah wal jamaah dalam memahami kemahatinggian Allah Azza wa Jalla. Kemudian penafsiran yang kedua, uluwu qadar, kemahatinggian kedudukan. Dalam arti uluwu sifatihi wa 'azamatuha, bahwa semua sifat-sifat Allah maha tinggi. Sifat Allah maha tinggi dengan dua pengertian. Pengertian pertama, tinggi di atas segala sifat. Kasih sayang Allah tinggi di atas segala kasih sayang. Ilmu Allah tinggi di atas segala ilmu dan kepintaran. Kekuatan Allah tinggi di atas segala kekuatan. Lalu dari penafsiran yang pertama muncul penafsiran yang kedua. Maha tinggi segala sifat Allah, karena semua sifat Allah di atas segala sifat,
dengan arti tidak ada yang menyamai Allah dalam sifat-sifatnya. Misalnya Allah kuat seperti, itu enggak. Tidak ada kata seperti untuk Allah Azza wa Jalla. Oleh karena semua sifat Allah di atas segala sifat, maka tidak lagi ada yang menyamai dan menyaingi Allah di setiap nama-nama dan di setiap sifat-sifatnya. Nah, penafsiran yang kedua ini, maha tinggi sifat Allah, dalam arti sifat Allah di atas segala sifat, dalam arti tidak ada sifat yang menyamai sifat Allah. Penafsiran ini dinamakan dengan penafsiran tanzih. Dinamakan dengan penafsiran tanzih yang artinya adalah kemahasucian Allah. Sebab kalau kasih sayang Allah di atas segala kasih sayang, berarti maha suci Allah dari adanya yang menyamai. Kalau kekayaan Allah di atas segala kekayaan, berarti maha suci kekayaan Allah dari yang menyamai. Kalau kekuatan Allah di atas segala kekuatan, berarti kekuatan Allah suci dari yang menyamai. Jadi kalau sebagian ulama mengatakan Al-Ali maha tinggi dalam arti kata tanzih, ini pengertiannya. Bahwa Allah di setiap nama dan sifatnya di atas segala sifat-sifat ciptaannya. Jamaah sekalian yang saya hormati, ini al-ulu yang kedua. Penulis berkata, bal la yaqdirul khalaiqu kulluhum an yuhitu bima'ani sifatin wahida min sifatihi. Begitu maha tingginya segala sifat Allah, sehingga manusia terlalu rendah untuk memahami sedalam-dalamnya sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahman, maha penyayang. Kemampuan kita untuk memahami kasih sayang Allah itu terbatas sesuai dengan keterbatasan ilmu dan pemahaman kita. Makanya Allah maha tinggi kasih sayang Allah untuk terjangkau pikiran dangkal kita secara utuh dan 100%. Subhanallah jemaah sekalian, pembicaraan tentang Allah Azza wa Jalla adalah pembicaraan yang tidak pernah selesai sama sekali. Meskipun kita berbicara tentang Allah sepanjang hayat, pembicaraan itu nggak pernah selesai. Di samping tidak ada selesainya pembicaraan tentang Allah, juga tidak ada bosannya berbicara tentang Allah. Bagaimana kita bosan berbicara tentang Allah yang menyembuhkan ketika kita sakit, yang membantu ketika kita terpuruk, yang melapangkan ketika kita dalam keadaan sempit, yang memberi ketika kita sedang meminta, yang selalu memperhatikan ketika semua orang cuek, yang memberi keadilan ketika banyak orang menzalimi. Kebaikannya nggak terhitung sama sekali. Kasih sayangnya nggak terjangkau sama sekali. Makanya saya katakan tadi, bicara tentang Allah adalah bicara yang nggak pernah selesai. Bicara tentang Allah adalah bicara yang nggak pernah membosankan. Hanya saja karena ilmu yang dangkal pula apa yang kita ketahui tentang Allah. Jadi apa yang kita ketahui tentang Allah hanya sebagian kecil dari Allah yang sesungguhnya. Misalnya 5 tahun saya menjelaskan Ar-Rahman, sambung menyambung selama 5 tahun hanya untuk menjelaskan satu nama. Apakah penjelasan 5 tahun tentang Ar-Rahman telah tuntas berbicara tentang Ar-Rahman secara utuh? Jawabannya enggak.
Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta kama athnaita ala nafsik." Ya Allah, engkau seperti pujianmu terhadap dirimu. Tidak seperti pujianku terhadap dirimu. Jadi tidak ada kata-kata manusia yang bisa memuji Allah secara utuh. Seorang manusia bisa Anda puji berlebihan. Tapi mungkinkah pujian untuk Allah berlebihan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia paling sempurna. Namun seringkali pujian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berlebihan. Kenapa berlebihan? Sebagai manusia beliau punya keterbatasan sehingga pujian untuk beliau potensial mengalami berlebihan. Tapi jamaah sekalian, pernahkah Anda dengar ada pujian untuk Allah yang berlebihan? Ada. Karena Allah di atas kemampuan kita memuji. Karena Allah lebih dari segala kata-kata kita dalam memuji. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 110, "Wala yuhituna bihi ilma." Dan mereka manusia tidak mampu, tidak memiliki ilmu yang dapat menjangkau Allah. Kita punya ilmu tentang Allah, tapi apakah ilmu itu menjangkau Allah secara utuh 100%? Tidak, jamaah sekalian. Jadi Allah Maha Tinggi, kemampuan kita untuk berilmu hanya sangat rendah dan sangat sedikit, sehingga Allah yang Maha Tinggi itu tidak terjangkau rendahnya ilmu kita. Walaupun kita mengetahui Allah, tapi sedikit yang kita ketahui. Berikutnya jamaah sekalian, penafsiran al-ulu yang ketiga adalah ulu qahrin wa ghalabah. Maha tinggi kemampuan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua tadi maha tinggi kedudukan Allah dalam arti segala sifat Allah di atas segala sifat. Lalu yang ketiga adalah ulu qahrin wa ghalabah. Maha tinggi kemampuan Allah Azza wa Jalla. Jadi karena kemampuan Allah tinggi sehingga semuanya rendah. Maka tidak ada yang tidak ada dalam kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada keinginan Anda di luar kemampuan Allah? Tidak ada jamaah sekalian. Tidak ada keinginan Anda di luar kemampuan Allah Azza wa Jalla. Jadi di antara zikir yang paling sering kita bacakan sehari semalam, wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi apapun satu keinginan Anda yang rasanya sangat sulit, itu sulit kalau kembali kepada Anda yang punya keterbatasan dan kelemahan. Adapun keinginan-keinginan sulit itu dihubungkan dengan ala kulli syai'in qadir, tidak lagi ada sulit sama sekali. Makanya kita gelisah dengan satu keinginan karena kita melihat ketidakmampuan kita untuk keinginan itu. Itu yang membuat kita gelisah. Seandainya keinginan ini kita kembalikan kepada kemampuan Allah Azza wa Jalla, nggak mungkin Anda akan gelisah. Nah ini saya anggap semacam kaidah bahwa segala keinginan yang menggelisahkan karena Anda melihatnya dengan kemampuan Anda yang tidak terbatas. Seandainya keinginan itu Anda kembalikan kepada kemampuan Allah yang tiada batas, ternyata keinginan Anda kecil sekali bagi Allah Azza wa Jalla. Sewaktu Allah Azza wa Jalla menginginkan Nabi Zakaria alaihi salam punya anak dengan usianya yang nyaris 100 tahun dan istrinya lebih 80 tahun. Tidak ada logika yang mengatakan sepasang kakek nenek ini akan punya bayi lagi. Tapi Allah mengatakan inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya.
Wahai Zakaria, kami akan memberimu kegembiraan seorang anak dan kami sendiri yang menamainya Yahya. Zakaria alaihi salam waktu itu hanyut dengan logika manusiawi. Qala rabbi anna yakunu li ghulam. Bagaimana mungkin saya punya anak? Wa qad balagani al-kibar, saya sudah tua. Wa imraati aqir, istriku sudah menopause. Perhatikan, Nabi Zakaria melihat tantangan. Tantangan yang sama dengan tidak mungkin saya punya anak. Tantangan pertama, saya seorang kakek. Tantangan kedua, istri saya seorang menopause. Dengan dua rintangan ini artinya sama dengannya, mustahil saya punya anak. Allah berfirman, huwa alayya hayyin. Wahai Zakaria, itu bagi aku sangat mudah. Nah, sebab itu jemaah sekalian, kata-kata Allah terhadap Zakaria, ini Anda dengar baik-baik. Allah berfirman, qala huwa alayya hayyin. Perkara punya anak, sepasang kakek dan nenek bagi aku itu sangat mudah, wahai Zakaria. Kenapa mudah? Ala kulli syai'in qadir. Karena Allah mampu segala-galanya. Kalau kemampuan kita cuma 2-3 macam, wajar kalau kita melihat banyak keinginan dengan putus asa. Tapi kalau kita melihat banyak keinginan kita dengan kekuatan Allah yang tiada batas, nggak ada keinginan kita jamaah sekalian yang membuat kita berputus asa. Ketika malaikat menjumpai Nabi Ibrahim, qalu salama qala inna minkum wajilun. Dua malaikat datang menjumpai Nabi Ibrahim, keduanya mengucapkan salam. Nabi Ibrahim mengatakan, terus terang saya takut dengan kalian. Saya nggak kenal kalian, saya takut. Kedua malaikat mengatakan, qaulu la taujal, inna nubashiruka bi ghulamin alim. Jangan takut, justru kedatangan kami untuk memberi kabar gembira bahwa kau akan memiliki seorang anak alim, seorang anak yang pintar, yang berilmu. Nabi Ibrahim alaihi salam saat itu mendengar berita lalu melihat dirinya. Saya akan punya anak. Itu berita. Dan berita itu dia kembalikan kepada dirinya. Saya orang tua. Maka beliau mengatakan, qala abasyartumuni ala ammassani al-kibar fabima tubashirun. Kalian berikan kabar gembira tentang adanya anak, sementara aku sudah setua ini, istriku pun sudah menopause. Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin. Wahai Ibrahim, kabar gembira ini adalah satu kepastian, jangan putus asa. Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Wahai Ibrahim, tidak ada yang berputus asa kecuali orang yang sesat. Jadi jamaah sekalian, apapun keinginan Anda, dalam kemampuan Anda tentu saja keputusasaan. Tapi apapun keinginan Anda, dalam kemampuan Allah tentu saja itu sebuah harapan. Jalan Anda cuma dua. Anda melihat keinginan Anda dengan kemampuan Anda sama dengan putus asa gigit jari. Atau Anda ingin yang kedua, ini saya punya kemampuan, saya nggak mau lihat dengan kemampuan saya. Ini keinginan, saya hanya melihatnya Allah Maha. Ala kulli syai'in qadir. Kita mau haji, pekerjaan cuma menjual gorengan? Iya, pokoknya saya harus haji. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Subhanallah. Coba Anda hitung berapa kali Anda ucapkan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mungkin dalam sehari lebih 100 kali Anda ucapkan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi wa huwa ala kulli syai'in qadir ternyata tidak mempengaruhi hati Anda. Sehingga banyak keinginan-keinginan Anda yang menjadi putus asa. Padahal apa yang Anda tahu tentang Allah, apa yang Anda yakini tentang Allah, mestinya itulah yang menjadi kacamata Anda dalam memandang kehidupan, termasuk memandang keinginan Anda.
Jamaah sekalian yang saya hormati, kalau Anda bertanya, saya ingin satu keinginan yang dinanti ini lebih segera. Mungkin Anda sudah capek dengan hutang bertahun-tahun, Anda ingin nikmat Allah segera melepaskan Anda dari hutang itu. Mungkin ada satu nikmat Allah yang Anda nanti-nanti dan Anda ingin segera datang. Bagaimana Anda menyegerakan nikmat Allah? Jawabannya dengan satu hal. Apa itu? Lebih banyaklah ibadah-ibadah khalwah antara Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Lebih banyaklah melakukan ibadah-ibadah rahasia antara Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Imam Muhammad bin Yusuf rahmatullah alaihi beliau mengatakan, amal yang paling dahsyat untuk menyegerakan nikmat yang dinanti. Anda sedang nanti nikmat enggak? Ya kalau mohon maaf itu ya, kalau Anda punya hutang udah lama enggak lunas-lunas, tentu Anda menanti ini segera lunas. Kalau Anda udah 5 tahun nyari jodoh enggak ketemu, tentu Anda menanti. Ada banyak nikmat yang sedang Anda nanti saat ini dan Anda ingin penantian ini semakin berujung. Anda ingin pemberian Allah semakin cepat. Apa yang mesti Anda lakukan? Sekali lagi, lebih banyaklah melakukan ibadah-ibadah khalwah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dalilnya, saya berikan Anda 3 dalil. Pertama adalah Maryam radhiyallahu anha. Anda tahu Maryam radhiyallahu anha, beliau tinggal di satu ruangan yang bernama mihrab. Dan tentu ruangan mihrab itu bukan ruangan publik, tapi ruangan pribadi. Tidak ada yang datang ke ruangan itu kecuali Maryam ataupun mahram bagi Maryam. Salah satunya paman beliau Zakaria alaihissalam. Nah, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria alaihi salam memasuki mihrabnya Maryam, selalu ada buah-buah yang aneh-aneh dan luar biasa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Wahai Maryam, ini buah-buahan aneh dari mana? Ini ajaib-ajaib sekali. Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Ini buah-buah aneh, buah-buah luar biasa. Pemberian Allah dan Allah memberikannya bighairi hisab, di luar perhitungan manusia. Anda ingin pemberian Allah di luar perkiraan manusia? Bahkan di luar perkiraan Anda, lakukan apa yang dilakukan Maryam, yaitu ibadah di mihrab. Dalam arti, perbanyaklah ibadah-ibadah khalwah. Lagi rame di masjid, misalnya menyendirilah di pojok baca Quran. Itu ibadah khalwah namanya. Subhanallah, bahkan sebagian salafus saleh menipu istri dengan pura-pura tidur hingga istrinya tidur, lalu kemudian ia melakukan salat, kemudian ia bertilawah dan lain-lain. Salah satu contoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, yang beliau tahu Rasulullah tidur di samping beliau. Begitu malam hari beliau bangun, diraba-raba, kok gak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raba kanan Nabi tak ada, raba kiri Nabi gak ada. Ternyata beliau meraba, beliau menemukan kaki Rasulullah ditegakkan dalam keadaan beliau sujud tengah malam. Inilah ibadah khalwah itu. Saat Anda meninggalkan manusia untuk hanya berdua dengan Allah. Ini namanya ibadah khalwah. Semakin Anda memperbanyak ibadah-ibadah seperti ini, berarti nikmat untuk Anda akan disegerakan oleh Allah Azza wa Jalla. Zakaria alaihi salam melihat rezeki yang sangat ajaib di ruangan mihrab Maryam. Akhirnya Zakaria pun ingat, saya juga sedang menanti nikmat, yaitu seorang anak. Berpuluh-puluh tahun saya nantikan anak ini. Allah berfirman, hunalika da'a Zakaria rabbah. Melihat keajaiban di ruang khalwah Maryam yang bernama mihrab,
Zakaria alaihissalam berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikanlah aku keturunan yang baik karena Engkau Maha mendengar segala doa. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Maka sewaktu Zakaria melakukan salat di mihrab, itu salat bersama orang atau salat sendiri? Itu salat khalwah. Karena tidak ada siapa-siapa dalam salat itu kecuali hanya beliau dengan Allah Azza wa Jalla. Sewaktu Zakaria alaihi salam di dalam salat khalwah tersebut, nadathul malaikah, malaikat memanggil beliau. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah memberimu kabar gembira seorang anak yang bernama Yahya. Jadi Anda lihat nikmat ajaib untuk Maryam, nikmat ajaib untuk Zakaria alaihissalam, dua-duanya berlangsung dalam khalwah. Tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu Ishaqa wa Ya'qub wa kullan ja'alna nabiyya." Falamma tazalahum, ketika Nabi Ibrahim telah menjauhi manusia, wa ma ya'buduna min dunillah, tentu saja beliau juga menjauhi segala berhala-berhala. Ketika beliau telah menjauhi semuanya, wahabna lahu Ishaq wa Yaqub, kami memberikannya anak bernama Ishak dan cucu bernama Yaqub. Kapan itu? Ketika dia telah menjauhi manusia. Oleh sebab itu jamaah sekalian, apabila Anda ingin menyegerakan nikmat, satu nikmat yang lama Anda nanti dan Anda ingin lebih cepat, apa yang Anda lakukan? Perbanyaklah ibadah-ibadah khalwah. Oh, istri udah tidur, anak-anak udah tidur, saya belum ngantuk. Sudah, ambil handphone Anda, nyalakin, bacakan Al-Quran 1 juz 2 juz. Ibadah khalwah. Karena ibadah ini tanpa ada siapapun kecuali Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Oh, ini jam 10 siang, orang-orang tidak ada di rumah, saya cuma sendirian. Lalu Anda melakukan duha, 2 rakaat, 4 rakaat. Ini dinamakan dengan ibadah khalwah. Semakin Anda perbanyak ibadah-ibadah khalwah, berarti nikmat untuk Anda akan semakin disegerakan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, jadi al-ali yang ketiga adalah maha tinggi kemampuan Allah. Maha tinggi kemampuan Allah artinya annahul qahar, bahwa Allah maha mengalahkan. Qaharal khalqa kullahum, Allah mengalahkan seluruh ciptaannya. Fanawasihim biyadih, maka ubun-ubun mereka ada dalam tangan dan kekuasaan Allah. Wa ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah mau pasti terjadi, dan apa Allah yang enggak mau enggak terjadi. Apa yang Allah mau terjadi walau Anda enggak mau. Apa yang Allah enggak mau enggak akan terjadi walau Anda mau. Coba bayangkan tuh, betapa Allah maha mengalahkan. Seluruh dunia mau, Allah enggak mau, itu enggak akan jadi. Seluruh dunia tidak mau, namun Allah mau, itu pasti terjadi. Jangan jadikan mau Anda sebagai kepastian. Pokoknya saya mau harus. Kan banyak orang seperti itu. Apa yang saya mau harus berhasil. Dari mana kata-kata harus itu? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidak ada mau kalian yang berhasil kalau Allah tidak ikut mau. Tapi kalau maunya Allah ada di dalam mau kalian, maka mau kalian itu akan berhasil. Tapi kalau tidak ada maunya Allah di dalam maunya kalian itu kosong, gak akan ada hasilnya sama sekali. Walau ijtama'al khalqu ala ijadi ma lam yasha'illahu aw mana'a ma Allah lam yaqduru wa lam yamna'u. Wa dzalika likamali iqtidarihi.
Seandainya semua manusia bersatu untuk menciptakan sesuatu, untuk mewujudkan sesuatu, namun Allah tidak mau, itu nggak akan terjadi. Begitupun sebaliknya. La mani'a lima atait wa la mu'tiya lima mana'ata. Ya, kita kumandangkan azan sebentar. Ya. Kita lanjutkan. Keimanan ataupun ibadah terkait dengan nama Allah Al-Ali sebagai berikut. Yaqtadil imanu bismil ali itsbatal uluwi lillah bikulli ma'anihi. Mengimani kemahatinggian Allah berarti mengakui kemahatinggian itu dengan segala penafsiran. Jadi kalau Anda mengimani Allah Maha Tinggi dan hanya menerima dua penafsiran, itu keimanan yang tidak sempurna. Jadi sempurna keimanan tentang kemahatinggian Allah ketika Anda mengakui tiga kemahatinggian tadi. Maha tinggi zat Allah karena zat itu bersemayam di atas arsy. Maha tinggi segala sifat-sifat Allah karena semua sifat-sifat Allah di atas segala sifat. Dan yang ketiga, maha tinggi kemampuan Allah karena semuanya akan kalah dalam kemampuan Allah. Semuanya kalah dalam kemampuan Allah. Keinginan Anda mengalahkan Anda, tapi keinginan Anda akan kalah dengan kemampuan Allah. Cita-cita Anda mungkin mengalahkan Anda, tapi cita-cita Anda akan kalah dengan kemampuan Allah. Di dalam kemampuan Allah nggak ada kekuatan sama sekali. Semua yang Anda lihat kuat, semua yang Anda lihat berat, hanya karena Anda tidak melihatnya dengan kekuatan Allah. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, maka maha tinggi yang ketiga, maha tinggi kemampuan Allah Azza wa Jalla, karena di dalam kemampuan Allah itu tidak ada kesulitan. Di dalam kemampuan Allah itu tidak ada kekuatan lagi. Ibadah yang kedua, ijtahada ahlul ilmi fi itsbati sifatil uluwi lillah raddan ala qawli ahlil bid'ah bihululillah. Ulama-ulama bersungguh-sungguh untuk memahamkan tiga kemahatinggian ini untuk menyanggah ahli bid'ah yang berkeyakinan hulul. Yang berkeyakinan hulul. Apa yang dimaksud dengan hulul? Hulul itu artinya manunggali. Anda tahu ada seorang yang bernama Ibnu Arabi. Bukan, Abu Mansur Al-Hallaj. Abu Mansur Al-Hallaj orang pertama di dalam Islam yang menyatakan Allah hulul. Allah manunggaling dengan manusia. Isa alaihi salam ketika mampu menghidupkan orang yang mati, karena memang Allah hulul dengan Isa, manunggaling dengan Isa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segala mukjizatnya yang luar biasa, karena Allah bermanunggaling dengan beliau, maka muncullah mukjizat-mukjizat itu. Manusia mempunyai kemampuan, dan manusia nggak akan keluar dari kemampuan itu kecuali setelah ia hulul dengan Allah. Allahu Akbar. Kemampuan Anda nggak lebih dari batas-batas rasio, karena Anda tidak bermanunggaling dengan Allah. Adapun seandainya Anda telah bermanunggaling dengan Allah, maka Anda akan keluar dari kemampuan manusia, memiliki satu kemampuan di atas kemampuan manusia, yang bernama karomah, yang dia namakan kelebihan. Ini keyakinan Abu Mansur Al-Hallaj. Sehingga beliau berkeyakinan Allah manunggaling dengan manusia. Kadang-kadang mereka mengatakan manunggaling ada dua tingkatan. Pertama manunggaling ittihad,
dan yang kedua manunggaling hulul. Apa yang dimaksud dengan manunggaling ittihad? Manunggaling tapi belum menyatu. Misalkan Anda masukkan air dan kemudian Anda masukkan gula dan tidak diaduk. Anda melihat gula di dalam air. Itu sudah manunggaling tapi belum larut. Ini manunggaling ittihad. Ketika Anda aduk, maka Anda tidak lagi melihat gulanya karena telah menyatu dengan air. Ini manunggaling yang sempurna. Ini dinamakan manunggaling hulul. Manunggaling hulul. Nah, orang-orang ini mengatakan target manusia adalah bagaimana agar bermanunggaling dengan Allah tetapi manunggaling hulul. Bukan manunggaling ittihad. Sebab manunggaling ittihad adalah manunggaling yang masih bisa dipisah antara air dengan gula tadi. Manunggaling tapi masih bisa dipisah. Itu manunggaling Allah dengan manusia secara umum. Tapi dengan perjalanan ruhiyah yang luar biasa, Anda akan sampai kepada manunggaling yang tak terpisah dengan Allah, itu namanya manunggaling hulul. Dari mana mereka dapat ajaran ini? Ternyata menurut penelitian Imam Az-Zahabi dalam kitab Sirah Alamin Nubala, Al-Hallaj menemukan ilmu aneh ini dari sebuah buku yang berjudul Mahabharata. Jadi dalam perjalanan ruhiyahnya ke negeri India, dia mengkaji kitab Mahabharata. Lalu di dalam Mahabharata itu dijelaskan kemampuan Krishna. Ini Krishna kenapa kemampuannya di atas kemampuan manusia? Karena dia telah bersatu dengan dewa. Dari sinilah kemudian Imam Al-Hallaj ini mengembangkan teori manunggaling tersebut. Jadi bukan dari Al-Quran tetapi dari Mahabharata. Ternyata ajaran manunggaling ini bukan cuma ajaran Hindu yang kemudian dihidupkan oleh Al-Hallaj. Ini pun ajaran orang-orang Nasrani ketika mereka mengatakan satu dalam tiga, tiga dalam satu. Yang bernama ideologi Trinitas. Satu dalam tiga, tiga dalam satu. Ini adalah keyakinan manunggaling juga. Nah, makanya penulis mengatakan, ulama-ulama ahli sunnah sangat gigih memahamkan umat tentang tiga kemahatinggian tadi untuk melepaskan umat dari keyakinan sesat yang bernama manunggaling ini. Sebab kalau Allah bersemayam di atas arsy, sementara Anda berada di bumi, mana mungkin manunggaling? Mana mungkin manunggaling? Nah, tinggal masalahnya orang-orang tasawuf ekstrim itu, pertama mereka tidak percaya Allah di atas arsy. Dan yang kedua mereka pun tidak percaya Allah itu memiliki zat. Adanya zat Allah bagi orang-orang Jahmiyah itu tidak ada. Allah nggak memiliki zat. Seandainya mereka beriman Allah memiliki zat, tidak mungkin mereka memiliki pemahaman manunggaling. Karena zat Allah dengan zat manusia bagaimana mungkin disatukan? Jangankan zat Allah dengan zat manusia. Minyak pertamak dengan air, dua hakikat yang berbeda, Anda aduk berapa tahun pun itu nggak akan menyatu. Kenapa? Hakikatnya berbeda. Maka hakikat Allah dengan hakikat manusia adalah dua hakikat yang berbeda. Bagaimana mungkin disatukan dengan ideologi hulul tadi, manunggaling tadi? Makanya kalau Anda dengarkan pernyataan orang-orang Jahmiyah ekstrim, mereka mengatakan Allah itu hanya satu kekuatan gaib. Enggak ada zatnya. Kekuatan yang bisa memberikan rezeki, kekuatan yang melindungi, kekuatan yang menyayangi, kekuatan yang menyembuhkan, kekuatan yang menolong. Mereka mengatakan Allah itu kekuatan gaib. Kekuatan gaib, iya. Allah punya zat enggak? Allah enggak punya zat. Allah hanya satu kekuatan gaib. Nah, mereka sesat memahami Allah tidak memiliki zat,
Allah hanya satu kekuatan, dari kesesatan ini muncul kesesatan kedua, yaitu Allah bermanunggaling. Makanya jamaah sekalian yang saya hormati, sepanjang seseorang punya keyakinan Allah bersemayam di atas arsy, dia akan selamat dari akidah manunggaling. Tapi kalau seseorang tidak lagi percaya Allah bersemayam di atas arsy, orang seperti ini potensial untuk memiliki akidah manunggaling. Ya, poin berikutnya jamaah sekalian, wa hadha tajanni 'ala Allah Ta'ala kasyafahu ulama bi itsbatil 'uluwi lillahi ta'ala. Kejahatan berupa keyakinan Allah menyatu manunggaling dengan manusia, kejahatan akidah manunggaling ini dipatahkan oleh ulama kita dengan beberapa alasan berikut. Alasan yang pertama, bahwa Allah tidak mungkin bermanunggaling, istiwa'ullah ya 'alal arsy haqiqiyun. Bersemayamnya Allah di atas arsy adalah bersemayam sesuai dengan hakikat. Artinya bersemayam di atas arsy adalah zatnya. Nah, yang kedua, anna tanzil la yakunu illa min ulu, wa qad thabata fil Qur'an bi ibaratin mukhtalifah nazzala anzala tanzil. Berkali-kali dalam Al-Quran Allah tegaskan, kami turunkan Al-Quran, kami turunkan Al-Quran, kami turunkan Al-Quran. Turun pasti dari atas ke bawah. Atas ke bawah ini menunjukkan, ini mengisyaratkan bahwa Allah maha tinggi dengan kemahatinggian zat. Sebab kalau kemahatinggian sifat, tidak mungkin redaksinya kami turunkan Al-Quran. Kalau kemahatinggian Allah itu adalah kemahatinggian ketiga, kemahatinggian kemampuan, tidak mungkin redaksinya kami turunkan Al-Quran. Tapi ketika Allah mengatakan kami turunkan Al-Quran, turunkan mengkonotasikan bahwa Allah maha tinggi dalam pengertian zat. Sebab kalau kemahatinggian itu cuma kemahatinggian sifat, tidak mungkin berbunyi kami turunkan. Surat Al-Ma'arij ayat keempat Allah berfirman, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Para malaikat dan ruh, artinya Jibril, naik kepada Allah. Malaikat naik kepada Allah. Ini pun menunjukkan juga bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dalam pengertian zat. Berikutnya penulis mengatakan, annal araba wal ajama idza nazalat bihim shiddah rafa'u aydiyahum lis-sama yastaghithuna lillah. Orang-orang Arab ataupun orang ajam, dalam hati mereka ada satu fitrah. Ketika mereka dalam keadaan susah, lalu mereka meminta, ada satu dorongan fitrah untuk meminta kepada Allah yang di atas. Itu fitrah saja. Anda nggak perlu tahu dalil. Seandainya Anda awam pun tidak pernah belajar Allah bersemayam di atas arsy, dalam keadaan susah Anda pasti, ya Allah. Itu fitrah itu. Jemaah sekalian yang saya hormati, dalam hadis sahih hadis sahih mauquf dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari tulang sulbi Nabi Adam zurriyah. Apa arti zurriyah? Keturunan. Tapi yang dimaksud dengan zurriyah adalah partikel-partikel calon keturunan ini. Jadi kalau yang paling kecil adalah bakteri, ternyata yang paling kecil ada lagi, yang paling kecil ada lagi. Yang paling kecil dari yang paling kecil dinamakan dengan zarrah. Nah, kata Ibnu Abbas, suatu kali Allah mengeluarkan semua keturunan Adam yang masih dalam berbentuk zarrah. Allah keluarkan keturunan Adam ini dari tulang sulbi Adam. Di mana? Kata Ibnu Abbas, di satu lembah yang bernama Na'man. Lembah ini adanya di Arafah.
Allah keluarkan dari tulang sulbi Nabi Adam, zarrah-zarrah keturunan Adam sampai kiamat. Sehingga Anda ada di sana, saya pun ada. Cuman kita waktu itu masih dalam bentuk zarrah. Maka kita dinamakan zuriyah. Setelah Allah keluarkan semua keturunan Adam sampai kiamat yang saat itu berbentuk zarrah, semuanya Allah hamparkan di hadapannya dalam bentuk zarrah seakan-akan kecil, seakan-akan semut yang bertebaran. Setelah itu Allah bertanya kepada zarrah-zarrah tersebut, alastu birabbikum? Bukankah Tuhan kalian hanya saya? Semua keturunan Adam sampai kiamat yang saat itu berbentuk zarrah, satu pun tidak ada yang membantah. Bala syahidna. Kami semua bersaksi, Engkaulah Tuhan kami dan kami enggak punya Tuhan selain Engkau. Setelah itu zarrah-zarrah ini disatukan Allah dan dimasukkan lagi ke dalam tulang sulbi Nabi Adam. Dan zarrah-zarrah itulah yang kemudian menyebar, lahirlah Anda, lahirlah saya. Nah, dialog antara Allah dengan zarrah-zarrah tadi, inilah cikal bakal fitrah dalam diri manusia. Fitrah di mana manusia nggak bisa terpisah dari Allah Azza wa Jalla. Maka tadi penulis mengatakan, dalam keadaan manusia terdesak, dalam keadaan manusia darurat dalam satu masalah, manusia akan meminta kepada Allah, mengisyaratkan ke langit, ya Allah. Tanpa mereka sadari, itu dorongan fitrah saja. Nah, jadi penulis ingin mengatakan bahwa Allah di atas arsy enggak cuma ada dalam Al-Quran, bahkan ada juga di dalam fitrah manusia. Baik, 3 menit lagi. Al-ulu lil insan yahsulu fi suwarin adidah. Tinggi bagi manusia terjadi dengan beberapa faktor. Anda tinggi, saya tinggi. Ketinggian manusia karena beberapa faktor. Yang pertama, makanatun aliyatun indallah wa bainan nas kama dzakarallahu ta'ala an Idris qala ta'ala wa rafa'nahu makanan aliyah. Ketinggian seorang manusia boleh jadi ketinggian yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan ketinggian karena harta, ketinggian karena jabatan, ketinggian karena ilmu, ketinggian karena iman. Nah, ini ketinggian manusia. Jadi ketinggian manusia dengan segala warna-warninya, semuanya adalah pemberian Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi siapapun yang ditinggikan oleh Allah, jangan meninggikan diri. Allah meninggikan Anda iya, tapi Anda nggak boleh meninggikan diri. Yang kedua, sana'un hasan. Ketinggian yang kedua bagi manusia adalah sanjungan-sanjungan. Ketika Anda disanjung, berarti Anda sedang ditinggikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar beliau selalu disanjung manusia. Beliau mengatakan, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, berikanlah aku lisan-lisan yang memuji tapi setelah aku wafat. Jadi Nabi Ibrahim minta disanjung oleh manusia tapi setelah beliau wafat. Artinya sewaktu aku masih hidup biarlah aku jangan dipuji. Tapi setelah aku wafat meninggalkan manusia begitu jauh, berikanlah aku pujian-pujian manusia. Nah, maka di sini penulis mengatakan, pujian-pujian manusia untuk Anda adalah satu ketinggian yang Allah berikan kepada Anda. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, setiap kata sanjung manusia untuk Anda adalah tabir yang Allah juntai untuk menutupi kekurangan Anda. Paham maksudnya? Setiap pujian manusia, kata beliau, adalah tabir yang Allah juntai agar aib Anda, kekurangan Anda tertutupi dengan pujian-pujian itu. Kalau Anda nggak dipuji orang, tentu banyak aib Anda. Tapi bagaimana Allah menutupi aib-aib Anda? Maka Allah menggerakkan lisan manusia untuk memuji Anda
Sehingga pujian-pujian ini adalah tabir yang Allah juntai untuk menutupi segala kekurangan Anda. Begitu kata Imam Ghazali rahimahullah. Hanya jemaah sekalian, apabila ada sanjungan manusia, ingat, Masya Allah, ini tirai Allah untuk menutupi kekuranganku. Apa doanya di sanjung manusia? Allahumma ghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, ampunilah aku atas apa yang mereka enggak tahu dan jadikanlah aku lebih baik daripada yang mereka tahu. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.